tangannya. menepati janjiku. Apa? Mau datang ke tempat mediasinya Mami DP. Angga udah nyampe belum? Udah dua-duanya udah nyampe. Gimana Alhamdulillah, bentuk ya Allah. dukungannya gimana nih? Iya, pokoknya Bang Ipul berhenti dulu Bang Ipul. gue pokoknya dukung dua-duanya bersama. Walaupun ada kubu Dewi, ada kubu Angga, janganlah kalian jangan membiarkan mereka berpisah. Ya, sebisa mungkin masih bisa mediasi, kita doakan yang terbaik karena mereka berdua ini pasangan yang cocok. Bang kemarin Bang Maksud gue Ipul, datang ke sini gue mau ngebuktiin bahwa gue bukan orang ketiga. Tuh. kemarin sempat disalahin juga sama netizen tuh gimana Ya Bang itu Ipul? dia, gue mau buktiin ke sini kalau gue tuh bukan orang ketiga. Jadi kita nanti sama-sama menjelaskan, kita mendengarkan penjelasan Tahan dulu, Bang Ipul. dari majelis hakim, permasalahannya itu apa. Misalkan di antara mereka ada yang nyebutnya ada orang ketiga, nanti kan jelas orang ketiganya siapa misalkan gitu. Karena kan dulu gue pernah mengalami hal seperti ini gitu. Jadi bahwa kita nggak gampang ya dalam menjudge sesuatu, berpisah tuh karena apa gitu. Jadi karena pemberitaan selama ini kan luar biasa ya tentang perceraian Dewi ini. Ada yang karena Bang Ipul, ada yang dibilang karena ibu mertuanya ini itu gitu. Nanti kita tanya sama mereka, mudah-mudahan majelis hakim atau paniteranya mau terbuka. Mereka itu Angga tuh menggugat Dewi itu karena apa? Bang Ipul nggak takut dianggap memperkeruh gitu Bang Ipul datang, takutnya kan nanti dianggap Ya enggak lah. Saya kan justru karena saya merasa nggak bersalah, saya jadi berani datang ke sini gitu. Berkabar Kalau dulu. misalkan gue ada apa-apanya, pasti gue ngumpet. Bang Ipul emang mau ngasih keterangan udah ada agenda pemanggilan? Enggak, Nanti kalau gue di- ngasih support ke mereka. minta buat jadi saksi. Karena gue kan janji, gue mau kasih support Angga supaya karena kan Dewi kan udah dapat support dari Indah. Gue mencoba untuk kasih ketenangan buat Angga gitu. Bang, tapi lu datang ke sini Udah ada komunikasi ngasih belum? kabar sama Ke mereka? mereka gitu. Maksudnya kasih kabar gimana? Ya mau datang ke sini. Angga sama Dewi ngasih Iya. kabar. Aku mau datang. ke siapa ngasih Bang? Ya ke mereka berdua gitu. Tapi hubungan Bang Ipul sama mereka berdua masih Ya baik baik lah, nggak sih? karena memang nggak ada apa-apa gitu kan, karena memang gue sama seperti yang lain kepengen pasangan berdua ini tetap bersama gitu kan. Ya walaupun mungkin gue pernah ada di masa lalunya Dewi, tapi buat gue ya masa lalu tetap masa lalu gitu kan. Jadi kita sama siapapun aja bisa mensupport, masa sama mereka yang gue kenal baik gue nggak ngasih support mereka berdua. Itu aja. Nanti mana nih supportnya dari teman-teman nih, kok kagak ada, ntar gue salah lagi kalau gue nggak. Pul, ntar kalau ketemu mau ngapain nih? Mau ngomong apa nih? Sama Dewi sama Angga nih? Kita lihat situasi. Bang Ipul sempat risih nggak sih di gosipan jadi orang ketiga? Pastilah risih banget ya. Makanya gue sebenarnya gue orangnya paling cuek gitu ya sama hal-hal yang sifatnya menyudutkan gue. Cuman gue nggak tahu kenapa pengen aja lah ngomong sedikit menjelaskan bukan gue loh penyebabnya gitu. Jadi lo kalau lo mau jelas silakan lo tanya sama mereka berdua apa penyebabnya. Untungnya Dewi udah ngomong bahwa tidak ada orang ketiga dan juga si pengacaranya juga udah ngomong. Cuma memang Angganya belum ngomong sama sekali gitu kan. Oke gitu. Bang Ipul nggak mau disebut ikut campur Bang Ipul? Ikut campur apaan? Urusan rumah tangga DP sama Angga? Nggak pernah ikut campur. Cuman justru video gua inilah yang dicampur-campurin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Gitu loh, video silaturahmi gua sama Dewi yang gue katanya meluk-meluk nggak ngomong hari. Gue di situ udah lama nggak ketemu Dewi. Penjara yang memisahkan kita. Angga juga datang waktu gue di penjara. Tiba-tiba malam Ramadan gue ketemu Dewi. Kangen, gue udah anggap dia adek. Gue peluk itu secara respon, gitu loh. Bukan gue peluk dengan nafsu. Tidak ada, gitu kan. Jadi ya ada orang-orang yang begitu kreatif bikin video. Oh ini penyebabnya ini ya. Itulah dia yang bikin gue merasa gue terpanggil. Gue harus menjelaskan kalau itu tidak benar seperti apa itu. Oke. Iya Bang Ipul. Menyayangkan nggak sih kalau DP akhirnya gagal? Oh iya, sayang banget. Harapan gue menganggap Angga kan paling lama ya, 5 tahun tuh hebat. Gue berharap ya mereka punya keturunan gitu kan, gitu. Jadi ya itu sih harapan gue dari orang luar ya. Cuma kan kembali lagi mereka yang menjalani, mereka punya planning seperti itu. Oke. Bang Ipul sering mengungkit masa lalu rumah tangganya itu. Bukan mengungkit bro, gue datang, Brad, udah 6 tahun gak ketemu, cerita lah, nostalgia, gitu loh.
Anda mesti bisa membedakan mengungkit dengan bernostalgia itu beda. Anda juga pernah nostalgia kan sama seseorang, cerita masa-masa dulu gimana, susahnya gimana ya kan, bercintanya seperti itu. Jadi tolong teman-teman, emang susah ya kalau kita bercerita sama orang yang belum pernah berumah tangga, sama orang yang belum pernah bercerai, gitu loh. Tapi kan nggak harus ngalamin juga. Jadi tolong setelah saya berikan penjelasan, kalian tolong dijelaskan sedetail-detailnya seperti saya menjelaskan kepada kalian. Tapi ada kemungkinan CLBK? Enggak lah, gua sih sumpah demi Allah sampai detik ini nganggap Dewi bener-bener adek, gitu kan. Makanya di setiap Instagram gue, di setiap TikTok gue, kan melihat video gue tuh sama Dewi kan chemistry-nya dapat. Pada udah CLBK aja, gue bilang enggak, saya sama dia kakak adik. Udah gue jelasin gitu kakak adik. Kalaupun suatu saat memang ternyata kita berjodoh, gue harap enggak deh, jangan. Tapi tidak menutup Gua kakak kemungkinan adik itu aja. kan? Hah? Tidak menutup kemungkinan akan adanya itu kan? Dari gue pribadi gue nggak mau. Oh, Deh, oke. itu aja. Tapi kalau berjodoh gimana? Nggak mau, kalau bisa jangan. Oh gitu. Jadi gue cukup sama Dewi kakak adik aja udah, ya Allah, kalau boleh minta itu. Bang Ipul, tapi pada saat Bang Ipul suka apa tuh mengungkit Bukan mungkin bernostalgia, bercerita. Orang redaksionalnya ya. pernah cemburu nggak? Gue pernah buka di channel YouTube siapa ya pokoknya. Gue bilang bahwa gue pernah satu mobil sama Angga duduk bareng. Itu terakhir sebelum hari ini, sebelum Angga menalak Dewi, menaruh gugatan, belum nalak loh. Jadi itu proses perceraian tuh gitu, taruh gugatan dulu, mediasi, kalau ketemu pulang suami istri lagi gitu kan. Kalau ternyata lanjutkan gugatan, nah baru agenda selanjutnya membaca gitu kan, membaca. Kalau seandainya memang mau bercerai biasanya sih cepat. Dan ini kan semua di tangannya Angga, karena perkawinan itu ada di tangan laki-laki. Nah pada saat pertemu terakhir gimana tuh? Angga, gue ngomong sama Angga, lu cemburu gak sih sama gue? Masalah dia jujur atau enggak itu urusan dia kan, yang penting gue udah bertanya. Dia bilang gue nggak pernah cemburu sama lu, Pi. Dia panggil gue papi misalkan. Serius, gue di situ sampai gue terharu gitu. Terus gue manggil Dewi Mami nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah papi. Oh ya udahlah, yang penting kan dari elunya gitu kan. Kalau orang lain yang iseng-iseng nanya yang gitu yang masih manggil Mami papi. Nah lu juga manggil Dewi Mami. Anda juga manggil Dewi Mami. Nggak boleh gitu. Gue sih kepengen banget gitu yang merubah panggilan gue ke Dewi itu nggak pakai Mami. Gue pengen manggil Embo. Tapi kan aneh. Gue pengen manggil dia emak. Nggak mungkin. Ya ada gue tuh diomel. Apaan sih manggil gue emak gitu. That's panggilan doang, nggak ada nilai yang lebih, cuman sebagai penghormatan aja gitu. Bang itu tadi kan sama Mami sempat bilang jangan sampai 3 kali gagal lagi. Mungkin Ya lah, amin. Mudah-mudahan dengan kata-kata seperti itu, ya tidak terjadi lah. Janganlah, perceraian memang boleh, tapi dibenci oleh Allah, menyakitkan. Ya mudah-mudahan sih hari ini dua-duanya mengalah. Dewi ngalah, Angga juga ngalah, ya kan tinggal diomongin aja apa yang dia suka, apa yang nggak suka, gitu. Tinggal kalau mereka udah sepakat, jalan lagi, bareng lagi, gitu. tapi sempat bertanya nggak ke Angga mungkin kenapa menggugat cerainya atau tadi ditanya cemburu kan nggak? Sebenarnya sih aku udah tahu, cuman kan aku nggak mau keluar dari mulut aku. Mas Ipul. Oke Bang Ipul, Mas Ipul. berat apa sih masalahnya mungkin? Udah, jangan, itu rahasia. Tapi Biar dari narasumbernya saja, ya kan? Biar dari narasumbernya aja. Makanya ini sangat banget gitu loh. Gue udah lagi akrab-akrabnya kan, gue sama Angga akrab, sama Dewi juga akrab gitu kan. Ya tiba-tiba ada gugatan seperti ini gitu. Dan gue selalu nguatin Angga lu harus bertahan. Pokoknya gue minta lu bertahan. Oke, Bang Gue Ipul, minta lu orang- bertahan gitu loh. Orang ketiga bukan, ekonomi bukan. Apa karena sikapnya DP terhadap itu? Sikapmu yang terduga, Udahlah, gue pengen duduk. Ya, oke. Mas Ipul. Sama nggak mungkin sama nggak permasalahannya dengan Bang Ipul yang waktu menggugat cerai? Ntar dulu, kan belum, ya kan? Ya mungkin sepengetahuan gue belum tentu nanti apa yang dia ungkapkan. Nanti kecuali kalau seandainya nanti dia udah jabarin, nah nanti kalau ada kesamaan, baru nanti aku informasikan. Karena hal Mas seperti Ipul. ini sensitif.
senggol sedikit minta uang tip. Mas Ipul. Kan tahu nih permasalahannya. Masya Allah Pak Ustadz. Seberapa besar sih peluang mereka untuk balik? Kalau feeling gue, semua tergantung Angga. Itu aja sih. Kalau Bang Ipul di posisi Angga masih bisa. Kan Masih bisa balik nggak? ya, kan udah benar. Berat bang. Berat. Kan Bang Ipul tahu permasalahannya nih. Kalau Bang Ipul posisi Angga balik lagi Waduh, nggak? itu pertanyaan yang sangat bagus, tapi berat untuk diungkapkan. Ada berat masalahnya juga dong bang. Makanya gue bilang sama kalian, kalau kalian minta aku supaya berjodoh sama Dewi, gue jangan dulu, jangan deh. Aku cukup jadi kakak. Cukup.